Hai teman-teman, kali ini saya mau bahas lagu ala Roh Kudus dari Simfoni Musik ya. Lagunya slow, tapi progression chordnya keren banget ya. Bagus untuk kita yang lagi belajar. Jadi menurut saya ya, kalau kita udah ngerti teori musik dikit-dikit aja, atau sudah bisa bermain keyboard, kalau bisa nguliknya lagu-lagu yang sulit aja nggak apa-apa. Jadi supaya kita mikir terus kan. Jadi sambil kita mikir, sambil kita belajar teori, sambil kita kan akan mikir terus nih chordnya sambil nyari-nyari terus kan. Oh ini. Dulu juga awalnya saya otodidak ya, bukan orang yang sekolah. Terakhir-terakhir sesudah saya eh, agak bisa dikit-dikit baru saya mulai ambil kursus, ambil sekolah lagi gitu. Jadi dari pengalaman yang saya jalani, malah di buku-buku teori musik yang saya pelajari, ya lagu-lagu simfoni musik itu cukup mewakili pelajaran teori musik ternyata gitu ya. Waktu saya belajar teori musik, oh ini kan ada di lagunya simfoni musik. Jadi Joseph Jafar itu salah satu ini ya, panutan saya ya, yang benar-benar mempengaruhi saya dalam belajar musik ya, dalam apa yang saya kerjakan, musik-musik yang saya buat dan musik yang saya mainkan itu dipengaruhi oleh dia. Karena dia tuh ya dari dia lah saya banyak belajar musik ya, jadi ngerti teori musik gitu. Karena lagu-lagu yang dia buat saya dengar, saya mainkan, dan instrumental yang dia buat itu sangat berpengaruh banget, dan itu bagus banget, udah sesuai dengan teori musik yang ada gitu. Karena kalau teman-teman perhatiin, yang dia buat itu ada modulasi, apa ada dinamika, ada istilah-istilah musik yang ada di teori musik, itu dia buat di musik yang dia buat, baik itu dari simfoni musik, baik itu yang ada di True Worshipper, di GMB, di UX Band, yang sekarang ini NDC, ya itu nggak lepas dari teori-teori musik yang dia pelajari, makanya dia buat lagunya gitu. Oke, jadi di lagu ini, meskipun lagunya ini lagu worship ya, tapi kalau kita dengar secara detail lagu ini, itu chordnya lumayan lumayan bagus dan sulit ternyata. Ada lagu-lagu apa, ada chord-chord yang bagus yang dia selipin gitu. Gitu. Jadi usahakan gini teman-teman ya. Kalau kita ngulik lagu, usahakan detail nguliknya ya. Jangan sepenggal-sepenggal, kalau bisa detail supaya inti-inti dari lagu itu kita bisa mainkan gitu. Oke. Jadi, nah simfoni musik ini em, sebuah grup yang ada di tahun 90-an ya. Lagunya banyak banget, albumnya banyak. Dan itu semua masterpiece ya. Itu lagu keren-keren banget, dan ya memang di saat itu ini salah satu grup yang membuat saya ini, oh ternyata musik tuh begitu ya, bisa keren begitu ya gitu. Sebenarnya saya ini eh, dibesarkan dengan musik-musik ini ya. Eh, nggak tahu teman-teman pernah dengar gak ini ya? Pance, F Pondak, terus Panbers, terus lagu-lagu Batak begitu ya, yang jadul-jadul. Tapi ya lagu Batak sekarang saya nggak terlalu ngikutin. Terus band band Malaysia gitu ya, karena saya kebetulan orang Riau, jadi musiknya kan Melayu. Jadi band Malaysia pada waktu itu tuh lagi naik daun tuh, lagi bersinar tuh, band Axis namanya, Axis. Terus lagu-lagunya siapa lagi, um, siapa namanya, Victor Huta Barat, terus eh, Jack Marpaung, lagu saya gitu-gitu tuh.
nggak pernah saya dengar lagu rohani itu, jarang, jarang banget ya. Jadi lagu rohani itu saya dengar kalau di gereja, karena waktu itu memang mungkin lagi agak susah juga ya dapatkan lagu gereja pada waktu itu ya. Em, oh, saya punya, eh, abang saya itu punya album kaset-kaset begitu yang lagu gereja itu sesudah saya SMP baru saya dengar lagu gereja, lagu-lagu gerejanya. Tapi waktu yang masih kecil tuh di SD itu saya sudah dengar-dengar lagu-lagu itu tadi yang saya sebutin tadi tuh. Itu di SD saya sudah sering dengar. Apalagi kalau misalnya hari Minggu gitu, abang saya tuh bangunnya udah pagi udah putar musik di speaker. Jadi kami satu rumah tuh dengar lagu gitu. Dan apa ya, kebiasaan mendengar lagu itu sudah sejak kecil, sehingga intuisi musik saya itu berkembangnya bagus ya. Kalau saya ini, meskipun musik yang saya dengarkan modelnya begitu ya, yang model jadul banget, yang chord progressionnya itu nggak ada gitu. Jadi apalagi musik Panbers kan ya lurus-lurus aja, cuma memang lagunya kan legend ya. Sampai sekarang saya masih ingat tuh kalau misalnya eh, lagu ini nih, eh, nah, waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Na 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 na, da 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 da. Kala senja di gereja tua. Saya masih ingat tuh lirik apa nadanya ya, nadanya masih ingat. Padahal itu saya dengar lagu itu paling enggak sudah 20-an tahun yang lalu tuh. Mungkin 25 tahun lalu mungkin. Ya mungkin sekitar segitu kali. Karena masih kecil, saya ingat banget tuh saya masih SD dengar lagu itu. Jadi ingatan saya dengan notasi musik yang pernah saya dengar dulu masih teringat sampai sekarang gitu. Betapa pentingnya dengar lagu ya. Itu poin saya tuh. Jadi teman-teman gini, waktu kita belajar musik, yang nggak bisa dilepaskan itu adalah mendengarkan lagu, atau istilah musik itu listening ya, listening, atau ada juga yang bilang hearing ya gitu ya. Itu harus. Tapi istilah musik yang lebih dalam itu solfege. Solfege tuh kita dibunyi nada ting, oh ini C gitu. Udah sampai begitu, itu tingkatan musiknya. Kalau misalnya listening tuh, uh, kita dengar musik, misalnya putar musik dengar. Sorry, kalau listening itu kita yang mendalam ya, mendalam. Kalau hearing itu yang kita ya sambil lalu jalan. Misalnya diputarin musik di mall, oh itu hearing. Oh gini, oh musik. Oh bagus nih, cuman gitu doang. Tapi kalau listening tuh udah lebih ke ngulik ya. Gitu, ngulik dengan ini, dengan konsentrasi. Oke. Oh kayaknya chordnya ke sini gitu. Itu listening. Jadi penting kita untuk dengar lagu ya, entah yang mana pun teman-teman, yang pasti harus dengar lagu ya. Kenapa saya bilang penting? Karena dari dengar lagu itu kita bisa berimajinasi gitu. Kita bisa berimajinasi bahwasanya oh ini larinya ke sini. Jadi otak kita tuh berpikir gitu. Saya tuh setiap hari masih dengar lagu ya. Sampai hari ini, sampai saya beliin speaker yang home theater gitu ya. Apa itu, kayak home theater tuh kalau kita punya TV yang flat yang gede, ada yang speakernya yang boom, yang untuk nonton kayak film-film bioskop. TV-nya nggak ada. Saya cuma beli soundnya aja gitu. Sampai saking saya pengen dengar kualitas musik yang bagus. Nah dulu saya selalu pakai ini. Cuman ini saya nggak rekomendasikan untuk mendengar dalam waktu yang panjang, dalam durasi yang lama, karena nanti telinganya sakit. Itu sekarang saya sudah mulai alami, karena saya kadang-kadang kalau orang ngomong pelan saya nggak terlalu dengar gitu. Nah ini saya nggak rekomendasikan untuk pemakaian yang berkepanjangan gitu. Makanya saya beli speaker supaya ini kan langsung masuk telinga nih, ini agak berbahaya, bisa merusak gendang telinga. Makanya saya nggak pakai ini untuk ngulik lagi, saya dengar pakai speaker kalau mau dengar lagu. Kecuali ada bagian-bagian yang detail banget yang harus pakai ini, karena kan harus masuk ke dalam telinga supaya langsung di sini musiknya, saya pakai ini. Itu pun
bisa dihitung lah lagunya beberapa. Karena sekarang kan intuisi musiknya sudah mulai jalan, jadi bisa menebak oh ini kesana gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau bisa sih saran saya dengarkanlah lagu minimal paling enggak dalam satu hari setengah jam. Sambil santai kah sebelum tidur dengar lagu, atau lagi masak dengar lagu, ya terserah lah gitu. Yang pasti harus dengar musik ya, karena mendengarkan musik itu penting banget. Jadi kebiasaan saya dengar lagu ini sampai ke anak saya, istri saya pun jadi dengar lagu. Bahkan sekarang istri saya itu sudah jadi kritikus musik gitu ya. Jadi kalau dia dengar saya putar YouTube gitu, ada perform apa gitu, dia pasti bilang kok kayaknya salah gitu. Atau waktu saya misalnya ada rekaman saya ada upload di YouTube, rekaman kami lagi perform, musiknya nggak salah, yang salah masuk itu WL sama singernya. Itu tadi kayaknya ada yang salah gitu. Dia sampai bisa begitu tuh karena terpengaruh dengan saya yang kesehariannya dengar musik. Jadi dia bisa bedain mana yang benar mana yang salah gitu. Paling nggak itu dulu gitu ya. Oke, ini jadi kemana-mana ya. Ya saya sharing begini supaya memotivasi teman-teman juga ya, bahwasanya musik itu nggak datang secara instan, tapi itu prosesnya panjang. Proses itu yang harus kita ikutin dan akan membawa kita semakin bagus gitu ya. Oke, jadi itu langsung saja kita ke lagu Ala Roh Kudus ya. Yuk. Oke, kita mulai dengan intro ya. Intronya aja unik banget tuh. Oke, ulang ya. Dari G ya. Itu dia. Lagi ya. Dikit. Oh, ke-7 flat ya. Coba lagi ulang. Saya baru dengar juga nih. Oke, itu dulu ya. G. F. Oke, lanjut. Oke, terus setelah yang tadi empat. Ya. Oke, itu dia. Dikit ya. Jadi yang kalau nggak salah dia ke C on E ya.
Jadi ya gitu ya, baru ke G. Oke, itu intronya ya. Ulang lagi ya. Oke, first. Yap, gampang ya. Oke. Holy Spirit God. Ini C on G ya, tahan ya. A minor. Oke, na na na. Gitu. Ini B mayor sebenarnya. Ku rindu. Yang kemarin di video sebelumnya yang masalah chord, ini sebenarnya yang dipakai ini nih. Ku rindu. Tuh G plus ya. Kau C mayor 7 lalu dalam hidupku. Gitu ya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau C mayor 7 lalu dalam hidupku. Oke, lanjutannya. Enam. Tadi kan tahan ya, ini enggak nih. Oke. Ini keren banget chordnya. Oke, yang bagian kedua, Holy Spirit, E minor 7, Spirit God. Na 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 na. Kududu na na. Oh, ini bagian mana ini? Na 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 na. Ini yang bagian kedua. Na na na. Ini F crash mi apa bilangnya ya? Saya sih lebih mudahnya ini F crash dim. Sininya A minor ya. Teman-teman kalau mau gampang, tapi ini ada chordnya namanya F crash minor 7 mol 5. Jadi ini F crash minor 7 kan begini. Tapi ini diturunin setengah yang 5-nya gitu. Nah, makanya dia udah jadi mol 5 namanya. F crash minor 7 mol 5. Nah, ini kalau ini kan apa bilangnya ya? Nanti teman-teman cari sendiri nama chordnya ya. Saya agak lupa cara ngitungnya. Ini kan sebenarnya D crash, tapi D crash plus.
Terus ini F dengan B. Roh Kudus, ubah gitu ya. Tiku E minor, jelikanku, damalaku, hadiratmu. Oke, sampai di sini. Jadi kita ulang dari awal ya. Allah Roh, tahan, kudus. Yang pertama banget nih. Penuhi kami, ku rindu kau Jadi yang tadi ku rindu, di chordnya kan ini berarti ini sebenarnya ini G plus juga, bisa G plus, bisa D crash plus gitu ya. Ku rindu kau selalu dalam ini C crash dengan A ya, atau C crash dim. Hidupku Allah Roh, ini verse kedua, kudus. Oke. Ubah hatiku, jelikanku, jamalaku, rindu hadiratmu. Oke, sampai sini. Chorusnya ya. Oke. Ku sembah kudus ke D on fis lah Tuhan gitu dia, dan ku sanjung kau mulia bagimu. Oke, baru yang ini Tuhan. Itu dimulai dengan ini ya, bagimu Tuhan, G, terus G C minor ya, gitu ya, ada C minornya, baru masuk verse lagi. Oke, jadi chord yang penting tadi yang harus diingat ini ya, gitu ya. Yuk lanjut. Ini sama dengan yang pertama ya. Ada ketujuh. Ya sama aja. Sama ya. Chordnya nggak ada beda. Sama. Ya gitu. Jadi tadi verse dengan ref, terus verse ref lagi sama, yang gak ada beda ya, jadi jangan bingung ya. Ku sembah kudus
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oke, kita ke interlude. Nih keren. Nah, yang saya suka dari simfoni ini, dia worship tuh dibuat interlude sama dia. Kami menyanjung-Mu Tuhan, Allah yang mulia, berada tahta puji-pujian umat-Mu Tuhan. Oke, jadi tadi ulang dikit. Puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami menyanjung-Mu Tuhan, Allah yang mulia, berada tahta puji-pujian umat-Mu Tuhan. Oke, jadi bagimu Tuhan. Jadi tadi yang dia buat tuh, ini nada dasarnya sebenarnya di sini, di F. Dia pindah ke F ya, bukan di bass ya, karena di bass tuh nggak ada E ya. Jadi dia mainkannya tuh di F sebenarnya, tapi nada keempatnya. Jadi kan bagimu Tuhan. Ini sebenarnya ini di D, ini harusnya ini di D, ini maksudnya. Tapi dia kasih 5-nya, on 5. Baru ke G lagi. Ini keren banget ini. Maksudnya dikasih sedikit pengantarnya tapi bagus. Oke, jadi tadi bass. Ini nada dasar F ya. Ini dari A, dari D. Terus masuk lagi ke verse ya. Lanjut. Sama chordnya sama. Oke, di bagian ini ada Roh Kudus penuhi kami. Ada C on E dan D on Fis. Penuhi kami. Gitu, terus ke G. Oke, lanjut. Ini A on cis ya. Ada modulasi setengah ya. Dalam hidupku. Ini decrease 11 ya. Gini aja buat. Lanjut. Jadi waktu dia ada modulasi, oke, siap-siap. Jadi gini, dalam hidupku. Ini ya, lihat chordnya ya. Ini D sus. Terus ininya A minor. Ini geser aja, kan naiknya cuma setengah. Ini geser ke sini, ini geser ke sini, ini geser sini. Jadi hidupku gitu. Oke, tadi habis gini. Allah. Coba lagi ya. Ya, bagian ada linknya. Allah Roh Kudus, ubah
hatiku. Baru ke situ ya. Oke, ini ada singkup ya. Jadi ala rohku, ubah hatiku, jadikanku. Ini C keras ya. Jadikan on D kerasku, C minor 7, jamalah singkupku, rindu hadiratmu. Oke, lanjut. 4 ya. Langsung ke 5. Sorry. Wah, ini chordnya ini ya apa? Ada progresinya ya, ada yang di slash ya. Jadi oke, sebelumnya saya jelasin dulu yang bagian ini. Sebenarnya chordnya sama ya. Nanti kalau teman-teman bingung, ini keempatnya ku sembahku C crash ya. Kudus gitu. C minor 7. Kudus. F minor 7. Bass minor 7. Kuduslah. Langsung ke 5 ya. Tuhan, di sini teman-teman boleh kasih G keras 11. Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan. Oke, kita masuk ke bagian ini yang bagus nih, perubahan chordnya bagus. Oke. Ku sembahku. Ini sebenarnya ininya kan 4 nih. Cuma di sininya 6. Kudus. 5 sama 1. Kudus. Ini 5, ini 1, ini 5. Baru diminis ya. Ini D dim. Kuduslah. C crash minor 6 ya. C crash minor kan ini. Dia 6, C crash minor 6. Tuhan. Di sini 1, sini 3. Oke, lanjut. Feel drum dan ku sanjung kamu. Itu sama ya. Wah, take 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita masuk ke dan ku sanjung kamu. Sama ya chordnya. Dia mulia bagimu Tuhan. Jadi chordnya sebenarnya sama dengan yang ref di bagian sebelum modulasi ini. Oke, kita lanjut ya. Kita ulang dikit ya.
dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Oke, sebelumnya saya ingatin dulu, takutnya saya lupa. Jadi di bagian ini nih kita kan mainnya half time ya, dek 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 tak gitu ya. Jadi dia nggak full gitu ya. Jadi kita jangan sampai salah perpindahannya. Contohnya begini tadi nih. Dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Na 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 mulia bagimu Tuhan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah gitu, 1, 2, 3, 4. Di keempatnya pindahnya 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah ini baru sama. Nah yang ini baru berubah ya. Jadi waktu yang bagian ini, dan ku sanjung kamu mulia, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kan di keempat baru pindah. Oke lanjut. Enam, 2. Ini namanya reed ya, di reed ya, ritardando. Oke, jadi bagian endingnya tadi gini ya, karena mulia bagimu. Edim ya, bagimu Tuhan. Ini chordnya bagus banget nih. Oke, ini chord apa ya? F crash minor 7, F crash mayor 7 ini. Kalau ini F crash mayor 7, 5-nya di mol. F crash mayor 7 mol 5 ya. Gitu. Lagi ya, bagimu Tuhan. Gitu. Bagus ya. Ini paling nggak kita dapat chord baru nih. Bagimu Tuhan. Di kemana nih? 4, 3, 4. Ini worship ya. Empat, 3, 4, 6. 4, 3, 4. Oke, gitu aja. Polanya begitu. Oke, yang tadi bagian ending ada ritardando yang saya harus jelaskan. Ritardando itu artinya diperlambat ya, di read ya. Jadi kalau kita lihat di sheet musik itu ada tulisan read, RIT gitu, titik. Jadi dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Baru bagimu Tuhan. Jadi dia nggak masuk dalam ketukan ya. Jadi kalau bagimu Tuhan, 1, 2, 3,
chord. Pagi itu lebih lambat lagi dia ketukannya udah berbeda lagi. Jadi itu kita tuh harus pakai dirasain aja ya, gitu. Karena dia diperlambat aja gitu. Oke, saya pikir lagu ini ada beberapa chord yang kita pelajarin ya. Tadi kalau kita main dari G tadi, ada ini, ada yang gini, gitu ya. Kalau dari ini namanya F crash minor 7 mol 5 ya. Ini F crash minor 7, ini mol 5. Sama ini. Ini apa? Ini sebenarnya G plus on F ya. Tapi pasti ada namanya, cuman saya nggak tahu ya. Jadi apa ini? Oke. Terus kalau tadi dia di G crash, G crash, ini dia. Ini bisa di arpeggio ya. Teman-teman kalau main nanti lagu pas ada ketemu lagu ya jalankan aja. Oke, itu tadi dia lagu dari Allah Roh Kudus. Chordnya bagus banget ya. Nah itu salah satu yang saya suka dari simfoni musik tuh begitu tuh. Jadi chordnya tuh chord yang buat kita tuh apa tuh chord apa tuh gitu. Yang buat telinga kita tuh agak sedikit asik ya, bagus ya chord itu. Kan itu chord jarang banget tuh. Yang tadi kita mainkan tuh jarang banget ada di lagu gereja. Selain di lagu-lagunya simfoni itu. Yang harmoninya begitu mahal banget tuh chord itu ya. Itu jarang orang bisa, penempatannya bisa pas begitu gitu. Nah jadi saya tuh perjalanan saya, perkembangan musik saya tuh selalu ngikutinnya simfoni musik ya. Karena menurut saya tuh yang paling best lah masalah progression chord dan aransemen ya. Jadi saya banyak belajar di dalam pelayanan saya banyak belajar dari simfoni musik untuk aransemen, untuk pemilihan chord. Jadi kadang-kadang lagu-lagu yang saya rasa aduh chordnya kok biasa banget, saya ganti aja, saya pakai dengan yang lebih harmoninya lebih bagus gitu. Kadang-kadang ada lagu-lagu rohani yang sekedar biasa banget lah pokoknya. Nggak tahu biasanya karena memang supaya cepat jadi atau bagaimana ya, tapi ya itu saya selalu jadi chord-chord yang saya buat untuk aransemen tuh yang lihat di video sebelumnya itu yang chord dan penggunaannya. Nah biasanya saya gunakan dari situ pengembangannya gitu. Yang penting bentuk lagunya sudah ada, itu lebih mudah untuk di aransemennya. Dan ini yang minta lagunya, yang request lagu ini musikalnya bagus nih. Dia mintanya lagu worship memang, tapi chordnya agak sulit ya. Ya thank you udah request lagu ini. Ya saya juga sambil belajar lagi ya, karena ini lagu udah lama banget saya nggak dengar gitu. Take 1, 1, 2, 3. Oke. Semoga lagu ini dan video ini bisa bermanfaat untuk perkembangan pelayanan teman-teman semua ya. Ya kita sama-sama belajar terus untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? God bless you.